Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 November 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Aduh, jujur ya, sebenarnya sih di sini saya rada males buat bikin video sebenarnya. Karena kalau dilihat ini goldnya, I don't know ya, ini what the fun is going on gitu kan. Dengan kita melihat data kemarin ya, data EDP-nya itu bagus ya, 42.000, sebelumnya minus 29, naiknya lumayan. Sektor swastanya masih gain ya kan dari segi tenaga kerja. Sedangkan services PMI ASM-nya itu juga naik dari 50 ke 52. Apakah itu memberikan gold signifikan turun? No, dia flat. Makanya ini yang saya bilang ya, fundamentalnya yang dibilang itu mixnya luar biasa gila ya. Ini beneran sih, ini market goldnya sekarang kalau dibilang kayak gorengan, nggak tahu lah ya. Ini beneran, dibilang risk off karena kemarin yang saya bilang yang namanya kemungkinan stock market bisa mengalami crash, ini dibeli. Kemudian kemarin di beritanya Cina itu nanti tanggal 10 November ya, 10 November berarti itu lagi 4 hari ya, hari Senin itu katanya bakal melepas ban ataupun melepas tarif ya, pokoknya pembebasan tarif atau pembebasan beberapa perusahaan Amerika dari tarif selama 1 tahun ke depan untuk merespek yang dimana penurunan 10% tarif dari Amerika ke Cina gitu. Itu setahun loh ya dihilangkan tarifnya dari Cina ke Amerika. Itu sebenarnya menghadapi market safe haven tuh udah nggak ada seharusnya ya, akibat perang tarif. Cuman ini nggak tahu nih yang sekarang menjadi drivernya beneran ini apa ya. Ini beneran dari segi fundamental ini kacau luar biasa sejatinya. Ini beneran sejati-jatinya ini kacau sih ya, fundamentalnya beneran kacau. Dan otomatis sekarang sudah tanggal 6 ya, sudah melewati 35 hari dan shutdown di Amerika masih gitu-gitu aja. Berarti sekarang sudah mencetak sejarah baru, yaitu selama 36 hari dan masih counting. Ya, ini beneran. Ya, jadi kalau kalian tanya saya sekarang fundamental gold ini bagaimana, awur-awuran ya, beneran. Di satu sisi ini ada untuk menguatkan gold sebagai safe haven aset. Di satu sisi safe haven aset juga nggak dilirik karena sudah nggak worth it. Ada juga bilangin katanya ini terlalu mahal. Ini beneran, ini parah sih. Kayaknya kalau sampai begini akhir bulan ya, mungkin bulan November kita akan mendapatkan doji merah sih, yang dimana kayaknya besaran range-nya kayaknya nggak gede-gede amat sih. Tapi ya semoga sih enggak ya. Tapi kalau yang saya lihat sih ini so far sih ini masih belum jelas. Sekarang sih masih tanggal 6 ya, shutdown juga masih belum kelar. Jadi otomatis NFP besok di hari Jumat saya rasa nggak ada sih NFP ya. Untuk hari ini data di hari Kamis biasanya tingkat pengangguran mingguan kita nggak ada sih ya. Hari ini kita udah nggak ada news sama sekali di Amerika. Kemudian dari segi FOMC member ya nanti banyak lah ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 member yang bakal ngomong dini hari nanti, dari tengah malam sampai dini hari. Sisanya sih nggak ada sih ya. Ini beneran, saya kurang tahu nih ya, fundamental ini niatnya maunya kemana. Ini gold beneran di buy, mau dia naik, di sell mau dia turun. Tapi kalau dibilang naik tinggi banget nggak bisa, turun banget nggak bisa. Beneran ketrap marketnya ataupun kejebak. Yang saya bilang itu kayak kemarin ya, mungkin ketrapnya dari 3870 sampai 4070 kalau kalian mau pakai lebih besar. Tapi kalau mau lebih pendeknya ya dari sini sampai sini swingnya, dari sini sampai sini. Ini adalah trapnya untuk sekarang ataupun perangkapnya sekarang nih, dari 3886 sampai 4046 sejauh 1597 pip. Dah, ini skenarionya yang terburuk yang bisa saya bilang sih. Yang kemarin saya udah bilang ini kayaknya bakal jadi kenyataan sih. Ini rising wedge sudah nggak bisa di respect lagi, jujur ya. Ini rising wedge sudah delete aja lah ya. Ini udah nggak guna ini rising wedge-nya. Kemudian di sini marketnya kemarin beneran naik
Kemudian juga di sini marketnya dia nabrak 3973, bahkan dia ekstrim kemarin malam naik itu sampai 3990 ya. Yang dimana 3990 ini adalah area ekstrim dari area supply H4-nya di sini. Dia kena kemudian drop dan sekarang masih berkutat di sini doang ya. Jujur kalian bisa lihat sendiri ini daily-nya balik lagi di atas di atas 3970, nggak retest dia. Ini udah sih ya. Ini bisa saya bilang 3970 kalian boleh lupakan juga ya. Kalau kalian mau skip aja nggak masalah. Ini wah jujur ini agak berat ya, agak berat. Ini maunya kemana nih arah marketnya beneran ya. Secara daily kalau dilihat indikatornya sih ini stokastiknya masih merambat di bawah, masih bermain-main di zona oversold. Kemudian dari segi RSI juga flat banget di angka 49, 50, 51 turun lagi 49 dan begitu seterusnya. Nggak ada kejelasan kita itu apakah beneran mau ke bawah atau ke atas, beneran nggak ada alasannya. Sekarang dari segi time frame H4. Dari segi time frame H4 ini dibilang marketnya masih cenderung bullish ya, swingnya masih sama ya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high. Jadi otomatis swing sekarang ini masih ngebuat yang namanya higher high dan ini adalah higher low-nya. Dan otomatis kalau di sini break ya di 3915 H4 otomatis change of character secara majornya. Ya, ingat ini adalah swing majornya ya. Ini higher high, higher low, higher high. Selama dia tidak break di bawah 3915, H4 itu majornya masih bullish. Tapi kalau kalian tradingnya itu minor-minor aja di time frame-nya yang tidak melihat swing terlalu besar, ya kalian bilang ini buy dan sell juga nggak masalah. Tapi kalau kalian berpatokan di majornya yang di sini selama harga tidak break di bawah 3915, ya kalian berarti otaknya bisa untuk nge-buy. Gitu. Kalau saya bagaimana? Kalau saya pribadi karena H4 swing majornya masih bullish dan H4 ini swingnya masih bearish, ya ini agak kacau sih. Tapi kalau ditanya saya pribadi, ya saya pribadi masih lebih prefer nge-sell sih. Karena target saya masih sama sih di bawah ini ya. 42, 33, mungkin sampai 3790 atau enggak 3800. Sementara sih itu ya. Kecuali dia break di atas 4060, nah mungkin itu beda cerita. Selama dia masih di tengah-tengah kayak begini, condong saya sih masih bearish sebenarnya. Dan di sini karena ini adalah supply H4, ini saya rasa bisa digeser ya untuk masalah SBR-nya di sini. Ya, ini bisa digeser SBR-nya dari segi time frame H4 ya. Nih. Kalau dibilang apakah 3973,5 bisa kita pakai lagi sebagai acuan RBS ataupun resistance become supportnya sekarang? Secara historicalnya sih oke lah ya. Secara historicalnya sih oke. Jadi kalau ada H4 ini drop di bawah 3973,5, mungkin kalian bisa berekspektasi marketnya masih bisa untuk turun. Yang otomatis di sini marketnya respect dari supply H4 yang cukup ekstrim di sini. Dengan target sampai mana? Target sampai mana? Kalau dibilang ya di sini ada satu H4 bullish fair value gap-nya yang kecil di sini ya. Yang kayaknya di sini adalah liquidity banyak sini ya di 64, 57, kemudian 55. Di sini kena EVG-nya. Kalau ini EVG nggak di respect ya berarti otomatis dia bakal kena area demand. Tapi area demand ini saya rasa tidak akan terlalu kuat menahan market sih. Karena di bawahnya ini justru ada liquidity yang sudah saya bilang kemarin, yang dimana ini adalah New York low di sini. Ya, London atau New York lah pokoknya di sini ya. Karena ini kan di jam 7 WITA ya, 7 sore. New York atau London sih di sini ya. Jadi kalau dia bisa break di sini kemungkinan dia bakal sweep ini. Tapi sekali lagi selama dia belum break di bawah 3915, majornya itu belum yang namanya bearish. Oke. Ini dari segi H4. Kalau kalian mau ambil sell, mungkin tunggu H4 di bawah 3973 sih kalau mau ya. Di bawah 3973 atau enggak kalau mau di bawah 3970 lah. Ini saya kasih toleransi lagi satu ya. Kalau mau di bawah 3970 ya. Di bawah 3970 kalau mau H4-nya. Jadi kalau ada H4 di bawah 3970 mungkin bisa dipikir-pikir kalau ada yang ide buat ambil sell. Dengan target sampai mana? Ini ada bullish fair value gap-nya dan ini juga ada bullish fair value gap kecil dan di sini juga ada area demand. Boleh targetkan di antara kedua tersebut.
Kalau kita sekarang hitung berdasarkan Fibonacci, ini sih sebenarnya ini Fibonacci-nya sudah ekstrim sih ya dari segi H4 nih. Ini sudah kena sampai 78,6 nih. Kemudian dia belum respect. Sementara ini belum respect ya Fibonacci-nya ini, tapi kalau ditarik dari swing atas di sini, ya ini sudah hampir kena 61,8. Kalau ditanya sekarang market structure H4 versi minornya, H4 market structure versi minor adalah masih bearish. Karena H4-nya di sini itu masih begini. Ini low, lower high, lower low. Ya ini lower. Nah ini ya begini ya. Secara minornya itu begini sekarang. Jadi otomatis ini adalah high, ini lower, ini low-nya, ini lower high, dan ini adalah lower low. Tapi kalau kalian mau pakai versi paling minornya lagi, tetap bearish ya. Kenapa? Karena di sini adalah low, ini lower high, dan ini lower low. Jadi dia juga belum break di atas ini, di atas 4000. Jadi majornya yang agak major ya. Ingat ya, secara bullish dia kan begini tadi tuh. Ya. Sorry. Secara sudut pandang sebelumnya dia kan ngebuat bullish ya kan, naik ke atas. Nah, di dalam bullishnya ini terdapat minornya. Minornya tuh bearish begini. Nah, di dalam minornya di sini ada minornya lagi ya di sini. Jadi otomatis dua minornya di sini itu berarti swingnya masih bearish. Ya, jadi kalau mau minornya ini beneran bearish semua, ini H4 majornya wajib change of character ke bawah, baru ini beneran kita bisa melihat bearish pol-polan ke bawah. Jadi selama itu belum break, ya sementara ini masih menang minor bearishnya ya. Yang begini, ini adalah bearish, dan ini juga adalah bearish. Ya, lower high dan lower low. Nah, ini potensial membentuk lower high yang baru. Ya, ini dari segi H4. Kalau ada yang mau ngambil sell, mungkin tunggu di bawah 3970 tutup ya, mungkin bisa ngide untuk ngambil sell ke bawah. Kalau ditanya saya mau sell bagaimana, jujur saya males sih dengan kondisi kayak begini ya. Dengan kondisi fundamental yang masih dibilang tadi saya katakan di awal ini masih kacau, jujur saya agak berat kalau mau ambil posisi sebenarnya ya. Jujuran saya nggak bohong ya. Kalau dilihat ini H1 kayaknya divergent sih. Oh enggak ya, ternyata enggak begitu divergent di sini. Ini enggak divergent sih, stokastik enggak divergent, ini juga enggak divergent. Oh sebentar, coba kita cek H4 lagi. H4 stokastik dia naik, dan dia ketabrak di 40, kemudian RSI dia ketabrak 50 dan bersiap muter. Kalau ini H4-nya hanya untuk mereset stokastik dan RSI, yang dimana kalau ini memang condongnya untuk mengikuti daily bearish structure-nya, dan ini ngambil momentum H4 dan RSI yang muter, berarti seharusnya kalau ini selesai muternya, selesai reset, dia balik ke bawah mengikuti struktur daily, harusnya kita bisa melihat drop lagi ya. Cuman ya sekali lagi, kalau tiba-tiba ada berita lagi yang bilang entah itu dari segi trade wars, entah itu mungkin dari segi risk aset dan sebagainya, atau mungkin masalah tarif yang baru ataupun apapun itu bisa nggak peduli sih sebenarnya ya. Tapi kalau memang ini adalah sebatas hanya untuk ngeriset ya, ngeriset dalam artian dia naik untuk bisa turun, yang dalam artian secara candlestick dia retracement kemudian dia bisa turun, ini juga RSI dia reset dan kemudian turun, well kalau memang bisa seperti itu ya bagus. Tapi kalau seandainya nggak kayak gitu ya mau bagaimana ya, nggak bisa kita apa-apain juga marketnya. Secara H1 sih sebenarnya di sini banyak banget shadow-nya sih di sini, jujur ya, ampun-ampunan dah ya. Ini shadow 1, ini shadow 1 udah diambil belum ya? Ini kalau misalnya ini banyak banget shadow-nya ya. Ini shadow ya, ini shadow 1. Ini sebenarnya shadow juga sih. Di sini udah diambil ya, 3974 udah, 3963 belum. Di sini juga belum, 3962, kemudian di sini 3957, kemudian di sini di 3955. Segini shadownya banyaknya, reject-rejectnya di sini. Even ini kayaknya bisa termasuk shadow baru sih. Jadi beneran di sini shadownya panjang-panjang ya. Yang di bawah ini panjang-panjang semua. Jadi ini banyak stopnya di sini sebenarnya. Sekalinya break sih kemungkinan kita bakal tembus ke bawah sih kayaknya. Tapi kalau dilihat ini sih jujur agak berat sih. Secara H1 kalau dilihat support resistannya yang baru sekarang ya. Wah ini agak kacau sih sebenarnya ya. Penting ntar saya delete dulu dah ya.
Ini saya delete dulu, ini saya delete, garis H4 saya delete ya. Aduh, ini banyak, ini agak pusing soalnya nih ya ngelihat market structure yang baru nih. Secara H1 kalau dibilang kita itu ngebuat structure high atau low. Secara market structure-nya yang baru, ini sebenarnya market structure-nya bullish ya, yang dimana ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, kemudian di sini adalah high. Di sini marketnya barusan tadi pagi breakout structure, kemudian dia turun, ya kan? Tapi di sini secara H1 mendapatkan inducement di sini. Ya. Karena perjalanannya kan begini ya. Ini high, ini low, ini high, ini low, tapi ujungnya dia break ke atas. Jadi di sini adalah inducement-nya. Jadi kalau nanti secara H1 dia break di bawah 3955 close body candle ya, ini kemungkinan bakal ngedrive turun lumayan jauh sampai ke bawah, sampai ke 3940. Kalau dibicarakan sekarang support resistance secara H1 sih ini jujur agak susah sih ya, beneran deh. Kalau kita bicarakan ini sebagai resistance 3980, sebelah kirinya ini kacau. Kalau ini terbaru, ini baru cuma 1, 2, 3. Ini baru dites sebanyak 3 candle yang pas ya. Ini satu, ini satu, dan ini satu. Jadi beratnya baru 3 doang kejadiannya. Jadi dibilang kurang sih, ya kurang sih sebenarnya. Kalau bicara support, kalau resistannya yang baru lagi di sini dan di sini dan di sini. Ya ini bisa aja, tapi di sini ada satu errornya. Nah ini agak payah sih. Lebih baik kita patokan H4 sih untuk masalah support resistance ya. Kayak tadi berarti di 3970, kemudian di atasnya ini adalah di area supply-nya di sini ya. Kalau mau pakai H4 resistance sekarang, ini kalau mau pakai sih kayaknya ini deh, kita pakai line chart ini ya, 3980. Ya ini oke juga, bisa lah ya. Ini bisa sebagai H4 ya. Kemudian yang kayak tadi di 3973 di sini juga bisa ya kan, atau enggak digenapkan di 3970 kayak begini juga bisa. Udahlah, bebas kalian mau pilih yang mana. Atau mau sebesar ini ya. Dari 81 ke 71 ini sebesar 100 pip ya bisa juga. Terserah kalian mau pilih yang mana ya. Kemudian dari segi tadi H1 ya. H1 kalau dicari beneran ini payah sejati-jatinya sih. Kalau dibilang 3960 di respect ya, ini awalnya di respect tapi ini di break, balik lagi muter kemudian ke bawah. Jadi ini yang di respect. Ini yang di respect selesai, buat dia structure baru. Structure baru ini nggak di respect, berubah lagi structure support resistannya. Wah ini kacau sih. Untuk H1 sih ini lumayan kacau sih. Ya. Kita nggak usah lihat H1 berarti. Kita cek 15 menit deh. 15 menit pun di sini agak kacau juga sih sebenarnya ya. Aduh, saya juga bingung nih. Maunya gimana nih ya? Kalau dibilang structure 15 menit, dia di sini boss sih. Ya, boss kemudian dia turun. Lower high dan lower low. Dia ngebreak ini, dia belum ngebreak ini. Di sini demand, di sini tadi change of character secara H1. Ini agak payah sih. Wah, ini kacau sih. Sebenarnya sih bisa aja saya kasih ya, cuma kalau kalian mau, karena kan yang saya sampaikan di YouTube ini kan yang versi amannya aja ya, versi aman dan versi gampang. Kalau dideteksi versi aman dan versi gampang ini agak susah. Oke lah, kita 15 menit pakai ini aja lah ya. Ini sebenarnya nggak terlalu, cuman ya oke lah pakai ini ya, 3968 ini 15 menit nih.
15 menit. Untuk masalah resistance sekarang ini sih ya 3976 masih 3975 ya, tapi kenapa 3976 dapatnya agak tinggian dikit, 3976,5. Oke, ya oke lah. Di sini ada supply 1. Ini sama-sama 15 menit semua nih. Ya. Jadi kalau ada sekarang yang ingin ambil posisi, wah ini cukup berat sih sebenarnya. Cukup berat nih, cukup berat. Lebih baik kita stay away dulu sih kalau udah kayak begini ya, jujur nih. Bukannya saya nakut-nakutin, cuman ini rada payah sih sebenarnya ini. Goldnya mau kemana ini sebenarnya? Kalau dibilang bullish, ya kita masih kepentok 4000 itu. Dibilang bearish, kita masih kepentok juga. Dia nggak mau break di bawah change of character H4. Jadi kalau dia mau buy, wah ini saya kurang ngerti juga sih ya. Udah kayak begini, ya buy simpelnya sih begini bisa ya. Enggak sampai mana, sampai atas, sampai di 3990. Ya seralah ya. Kalau dia mau sell, ya kayak begini. Dia ngambil shadow-shadownya, nanti ngambil shadow change of character H1. Kalau jadi change of character H1, nanti kalian boleh ambil sell lagi yang baru, target sampai sini. Sampai 3940 bisa. Tapi karena di tengah-tengah, sekarang sih ini masih payah sih ini marketnya mau pilih yang mana. Oke? Jadi jujur nggak banyak yang bisa saya sampaikan sih di sini pada hari ini ya, beneran ini saya juga malas sebenarnya bikin video hari ini ya. Tapi kalau kalian ingin trade hari ini, saya rasa ini tadi ya peta-petanya. Kalau ada yang mau ambil posisi, kalau saya pribadi saya masih ogah dulu. Mungkin saya akan ambil scalping tipis-tipis saja kalau misalnya saya sampai buka time frame M1 dan juga M5 sih. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.